Akhirnya padahal saya cuman melaporkan kerugian saya pribadi. Ya. Gak ada urusan sama krim-krim. Jadi kebetulan Rasman pengacaranya sobat gua juga. Iya. Gimana kalau saya mewakili, mau nggak berdamai? What do you think? Sebagai lawyer seperti apa? Kalau secara juridis formal, Oke. memang kewenangan polisi untuk menangkap. Oke. Secara juridis formal. Ya. Apabila diduga ditemukan 2 alat bukti. Oke. Tapi yang menarik di sini adalah histerisnya istrinya, histerisnya itu yang bikin jadi heboh. Apalagi sampai digendong ya Bang? Ya, dan apalagi orang taunya ini hanya kasus pencemaran nama baik itu loh. Oke. Itu yang bikin sehingga kok dianggap begini, kok kasus ecek-ecek, kok cara nangkapnya seperti begitu. itu. Karena orang taunya hanya pencemaran nama baik, skincare lagi kan. Gara-gara laporan polisi kamu, nasional, seluruh pejabat negeri, kepolisian goyang kau bikin. Masa? Ya, sebenarnya abang salah kalau bilang gara-gara aku bang. ya. Gara-gara kasus mula bulannya. Kalau tidak ada yang berbuat kan gak ada yang aku laporin. Oke deh, kalau begitu sebenarnya apa yang kau laporin di awal kasus itu? Iya. Apanya yang mencemarkan nama baikmu? Oke, jadi banyak yang salah sekarang, salah besar gitu, Ya. mengira bahwa aku membela krim abal-abal. Ya, Pastinya tidak. Pertama, aku tidak punya saham, nggak ada kepentingan dan Benar. tidak menjual produk. ya, Jadi singkat cerita, aku tuh baru dikontrak ya, oleh salah satu skincare. ya, Lalu skincare ini udah mau kontrak aku dari tahun 2018. ya. Aku tolak karena tidak memenuhi syarat. Oke, Pada tahun 2020, setelah memenuhi syarat, 2019 kalau nggak salah, semuanya terpenuhin, saya bilang, oh kalau sudah memenuhi syarat kenapa enggak? Nah lalu, artinya memenuhi syarat semua POM-nya segala sudah ada ya, gitu, BPOM. wajib BPOM dan juga semuanya ya Bang. Ya? Artinya secara juridis formal kamu sudah yakin? Yakin. Oke. Lalu pada saat itu, karena memang isu produk ini itu simpang siur, Ya. saya kan punya channel YouTube. Nah waktu itu saya bilang, kamu kalau emang kamu bener, kamu jujur, kamu harusnya berani dong jabarin di sini bahwa memang produk kamu aman. Kepada pemiliknya? Pada ownernya. Ya, terus? Lalu bikinlah konten. Dan Oke. itu tidak pernah menyebutkan nama siapapun di situ. Ya, Dengan jelas. Lalu setelah itu 2 hari kemudian ada sosok yang marah-marah. ya, Dengan menyebut nama, hai Mbak Karput. Awal mulanya begitu. ya. Banyak nyampe ke saya, tidak lama kemudian saya langsung, Maksudnya yang marah-marah ini Dr. Richard Lee bukan? ya, Bilang apa dia? hai Mbak Karput, intinya tuh jangan endorse barang abal-abal. Kalau endorse tuh jangan cuma cari duit. Oke. Intinya menggiring opini seakan-akan aku tahu itu produk abal-abal, aku terima dan aku endorsein. Oke. Padahal kenyataannya itu produk sudah BPOM dan aku belum endorse. Belum ya Bang, belum melakukan pekerjaan endorse aku. Tapi udah masuk di YouTube. YouTube itu bukan bagian dari endorse. Endorse aku itu yang dikontrak itu hanya untuk Instagram aja. Tapi kan di YouTube kan ada kamu sama pemiliknya kan? Iya, karena untuk mengklarifikasi ketika aku mulai posting endorse di Instagram, kalau banyak yang bertanya, aku akan lempar. Ownernya udah berani bertanggung jawab. Tapi kok. dengan hadirnya kamu di YouTube, orang menganggap Iya, itu kamu bagian sudah dari bagian endorse. dari endorse. Iya, makanya dan waktu aku bertemu sama Richard Lee, aku bawa kontrak kerja aku. Ya, Untuk membuktikan bahwa kontrak kerja ini hanya di Instagram. oke. Terlepas daripada kontrak itu kan aspek sisi luarnya. Ya, Menurut Richard Lee, apa aja yang abal-abal? dia menyeluruhkan. Jadi dia sebutnya brand. Semua brand tersebut itu abal-abal. Dasarnya apa dia? Dia penelitian, riset atau apa? Jadi dia hanya setahu aku dia hanya mengecek satu krim Ya, itu menurut ceknya dan itu cuma satu Ya. tempat aja bahwa itu katanya mengandung 5,7 hidroquinon. apa itu? Merkuri atau apa? Hidroquinon. Bedanya sama merkuri apa? Ya lebih saya nggak tahu ya Bang ya nanyanya gitu. Hidro itu berbau Hal yang kurang baik untuk kulit lah. Ya, Oke jadi deh. merkuri itu di Indonesia hanya boleh 5%. Ya. Nah, dia bilang bahwa produk yang akan aku endorsekan ini 5,7%. Ya, Dan itu penelitiannya hanya satu tempat. dan itu benar. Dan itu menurut penelitian dia. Oke, Ya, dan tidak ada bukti dan saksi yang memang menyatakan bahwa benar-benar produk itu yang diteliti. benar. Nah, lalu setelah itu dia nge-branding all the brand and all the product of that brand itu bahwa abal-abal. Dari grup perusahaan ini. Dari semua brand itu.
Oke. Gitu. Ya. Nah, jadi setelah itu saya karena nama saya disebut Mbak Karput, saya etiket baik, saya DM langsung Ya. ke Instagramnya Dr. Richard Lee. Saya bilang waktu itu, hai dokter, kenapa kok nama saya disebut-sebut? Saya bilang gitu. Akhirnya, biar saya nggak salah ya Bang. Ya. Ini mungkin, Ya sebutkan aja biar didengar orang. Jadi aku bilang, malam dokter, wah instastory aku banyak banget nih, kita ketemuan yuk dok. Daripada rame dan gak jelas, kasihan follower kita nggak dapat manfaatnya. Apalagi kan dokter sukanya mengedukasi. Biar nggak salah paham, biar sama-sama jelas. Saya tunggu ya dok kapannya. Ini nomor pribadi saya langsung, lalu saya kasih nomor pribadi saya. Oke. Gitu. Terus? Lalu dia masih terus tuh bikin IG story tentang saya. Saya DM lagi, aduh dokter kok tetap IG story-nya, padahal saya udah DM dokter loh. Baru dia balas, dia bilang, baru baca DM-nya, yuk jika ada waktu saya siap diskusi sehat atau tabayun. Tentu tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan atau menjelekkan, tapi untuk edukasi tentang dunia hitam skincare yang mungkin Mbak Kartika belum tahu. Nah, setelah aku laporin kan dia selalu deny itu Bang. Karput kan bisa aja karpet putri, karpet putih. Oh dia tidak mengakui itu kamu gitu? Iya. Oke. Dia tidak mengakui itu yang karpet itu. Harusnya. Bukan kamu gitu? Iya. Harusnya kalau emang dia dari awal itu bukan buat aku, harusnya ketika aku DM dia bilang dong, oh Mbak maaf bukan buat Mbak. Iya. Kenapa dia malah menyambut baik? Dan yang kedua. Mengenai hasil riset dia bertanggung jawabkan enggak bahwa itu mengandung sesuatu yang tidak bagus untuk kulit? Kalau setahu saya itu sudah menjadi laporan juga oleh pemilik produk tersebut. Oh dia dilaporkan juga? Iya. Oke terus? Gitu. Nah lalu kan sekarang ini kan dia selalu di media menolak bahwa dia bilang Karput itu bukan Kartika Putri. Tapi ini postingan dari Instagram Richard Lee yang dia membuat postingan ini bahwa ada orang bertanya, dok Karput itu Kartika Putri ya? Serius ya dok? Kok aku nggak tahu beritanya, kepo banget. Ini dia posting. Terus? Nah jadi dari ini aku merasa bahwa dia menekankan yang tadinya jadi pertanyaan kan ini merupakan pernyataan statement dari Instagram dia bahwa dia mengarahkan followernya Karput itu adalah Kartika Putri yaitu saya. Gitu. Jadi nama kamu dicemarkan itu apanya? Dia apa bilang, yang dicemarkan? Wow banyak banget Bang. Dia coba satu apa? Pertama artis duta krim abal-abal. Duta krim abal-abal. Kedua, dia bilang ini orang jahat. Kamu dibilang orang jahat? Ya, karena menyesatkan wanita lah dengan adanya menyesatkan wanita. Terus dia bilang saya itu hanya mencari duitnya aja. Mencari duitnya saja. Terus dia hina juga jangan-jangan ini nggak pernah diajarin sama keluarganya ya. Tidak pernah diajari keluarganya. Terus ada juga dia tulis juga bahwa katanya mendingan soal pakaian saya lah Bang. Gitu. Lalu dia bilang juga nggak punya hati nurani. Oke. Banyak sekali. Banyak sekali. Sangat banyak gitu yang. Akhirnya oleh polisi disitalah barang buktinya. Barang buktinya yaitu handphone. Iya. IG-nya dia. Iya. Diblokir semuanya, emailnya juga disita. Jadi gini Bang, biar kita detail, jangan sampai penyidik dikira berpihak atau penyidik seperti yang sekarang beredar ya Bang. Jadi kenapa proses hukum ini lama? Penyidik juga akhirnya padahal saya cuman melaporkan kerugian saya pribadi. Gak ada urusan ya sama krim-krim. Karena saya bukan ownernya dan saya gak ada kepentingan. Tapi terkait kasus saya, akhirnya penyidik juga membawa produk tersebut ke BPOM. Dan nyatanya hasilnya itu 1% aja. 1% apanya? Hidroquinonnya. Berarti salah dong yang disebutkan. Iya, jadi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan. Berarti tidak bahaya untuk kulit gitu? Tidak sama sekali. Oke, sekarang sesudah itu polisi kan kasusnya kan tersana. Iya. Disitalah semua handphone. Disita handphone. Emailnya disita. Emailnya disita. IG-nya diblokir. Iya. Dan mendapatkan izin juga dari pengadilan. Betul. Dan itu sudah ada ketetapan pengadilan. Ya, saya tahu. Ya. Pertanyaannya adalah sesudah IG ini disita, apa yang terjadi? Katanya dioperasikan lagi gitu. Iya, jadi disita itu saya lupa tanggal pastinya tapi di bulan Juni. Ya. Lalu di tanggal 6 Agustus itu Instagramnya aktif lagi. Aktif lagi. Ya, lalu saya dengar katanya Instastory-nya aktif, terus juga kasih komen atas komentar followernya. Betul. Berarti ada
Berarti, sorry Bang, jadi setelah disita, nonaktif beberapa lama, aktif kembali, Aktif. terus kembali komen-komen lagi, seperti Benar. Dan juga di IG story-nya beliau menyebutkan bahwa, wah ini memang susah ya, intinya kurang lebih ya Bang. Susah ya kalau ngadepin mafia abal-abal sampai Facebook, YouTube saya dan Instagram saya itu dihack. Jadi beliau membuat suatu pengakuan bahwa Seolah-olah dihack. seolah-olah dihack, bukan karena disita oleh penyidik. Oke. Nah, dan yang kedua, saya juga baru tahu setelah beberapa hari belakangan ini aja, kan memang saya nonton mengikuti perkembangannya ya. Ya. Pak Rasman kan selalu bilang di beberapa TV juga bilang bahwa dia itu connect dari Facebook. Ya. Sedangkan saya akhirnya mencari tahu ya karena kan terkait kasus saya. Jadi justru ada aktivitas di dalam Instagram yaitu Dr. Richard Lee dengan akunnya menjawab salah Komentar. satu komentar di Instagram. Dan juga instastory-nya aktif. Iya. Oke. Artinya memang ada kegiatan lah. Iya, dan juga Bukan by accident. ya. Kartika juga keberatan Bang kalau ini dibilang kasus receh. Karena Ya. buat Kartika gini, untuk pelaku mungkin ini receh. Tapi kalau buat saya pribadi, ini impact-nya sangat besar untuk kehidupan saya. Iya, yang ditanggapi oleh netizen itu. Iya. Ini adalah biasanya kan kalau lagi kalau gembong narkoba. Iya, betul, Ya. betul. Kotor, Tuh, gitu kan. Kerugian ya. negara dan masyarakat Benar, Bang, itu. betul. Atau mungkin gara-gara kepintaran istrinya histeris Nah, itu pada saat ditangkap. Itu kali juga mempengaruhi. Nah itu juga yang maksudnya kalau aku boleh komentar ya Bang, Ya. ini di luar kasus aku. Itu juga sebagai netizen aku melihat itu kan perspektif narasi yang dibuat di IG story istrinya. Ya, Tetapi ketika aku lihat Lambe Tura memposting perspektif dari penyidik, ternyata penyidik sudah menjelaskan. ya, saya udah lihat alasannya, videonya. Iya, dan juga Saya udah lihat videonya. Penyidik menjelaskan pasal 30 Undang-Undang ITE, Ya. pasal 221 KUHP pidana. Secara juridis formal sudah dijelaskan. Iya betul. Walaupun untuk beberapa netizen dibilang, oh ini kasus cuma receh, begini heboh banget. Tapi menurut aku ini menarik. Menurut kacamata abang yang mengerti mengenai hukum. Secara juridis formal ya, Ya, kalau suatu barang bukti telah disita, maka siapapun yang merubah atau memindahkannya atau menghilangkannya, itu secara juridis formal ya, secara normatif itu adalah dugaan tindak pidana. Itu benar. Kalau kasus ini saya lihat biasa aja. Yang heboh itu adalah pada saat histerisnya keluarganya. saat penangkapan. Ya, itu. Karena jadi menyita perhatian dari netizen plus 62. Benar, apalagi masyarakat tidak tahu bahwa dikiranya ini hanya murni pencemaran nama baik. Padahal sebetulnya Ada kasus kedua, jadi ada 2 LP. LP pencemaran nama baik, laporan polisi lagi adalah soal itu tadi, Illegal terkait dengan access. barang bukti. baik. Ini kan IG-nya Dr. Richard Lee sudah disita oleh polisi. Ya, mulai bulan Juni Ya, dengan penetapan emailnya disita, Ya, itunya diblokir. ya, Artinya, dan sudah mendapat izin dari pengadilan. Aha. Artinya sudah tidak bisa lagi, harusnya dioperate oleh Dr. Richard Lee. ya. Richard Lee. Secara hukum. Secara hukum dan juga secara teknis. Mhm. Tiba-tiba katanya, IG-nya ini beberapa bulan kemudian, Instastory-nya aktif, Ya. dan Ya. juga bahkan akunnya ikut memberikan komentar-komentar Nah, terhadap followernya. Ya, Katanya pembelaan dari pihak sana itu secara kebetulan by accident terkoneksi dengan Facebook. ya. Ya, ada yang mengatakan dibuat aplikasi khusus namanya Business Suite. yes. Ya, jadi ada kesengajaan. Dan kalau memang itu adalah by accident, kenapa ada Instastory? Ya. Kenapa ada komentar-komentar? Bagaimana pendapat bos? Ya, jadi memang tadi kebetulan Bang Hotman udah nyebut ya aplikasi. Saya tadinya nggak mau nyebut aplikasinya, nanti ditiru oleh orang-orang gitu. Gitu. Jadi Ya. sebenarnya alasan yang pertama tuh bisa jadi mungkin ya kalau misalnya kita mengaktifkan Instagram karena Instagram tuh di bawah Facebook, juga WhatsApp di bawah Facebook, mungkin saja dari awal memang ada linkage automatically. Ya. Itu mungkin. Tetapi ini ibaratnya rumah. Rumah itu kalau ada jalan tembusnya, sejak awal ada jalan tembus, tapi ketika rumah yang sebelah sudah disita, misalnya disita pengadilan, ya meskipun itu ada jalan tembus kan kita nggak boleh lewat lagi. Benar. Ya karena sudah tahu secara hukum itu nggak boleh, meskipun mungkin polis line itu masih bisa ditembus. Ya. Jadi kalau saya menyebut ini akses ilegal, Ya. clearly itu benar-benar akses ilegal. Jadi menurut Bapak, Ya, ini bukan
secara elektronik by accident. Enggak, apalagi Kesengajaan gitu. Apalagi ya sengaja, apalagi tadi Bang Hotman sudah menuliskan juga dan saya juga sudah menganalisis bahwa ada satu software yang kemudian digunakan, inisialnya BS tadi, ya, yang itu kemudian digunakan untuk membuka aplikasi dia di Instagram yang tadinya terkunci, kemudian buka, dan bahkan ini yang menarik, ketika dia berhasil membuka itu, dia declare itu, saya berhasil masuk lagi. Dan kemudian, gitu. Ya, dan kemudian kalau saya ngilang lagi, saya bisa dicari di sini, gitu. Oh begitu. Jadi ibaratnya begini, ibaratnya mungkin orang tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan tuh secara teknis memang mungkin bisa, tapi secara hukum jelas ini melanggar. Oke, Pak. Undang-undang informasi tapi transaksi secara elektronik. dari segi teknis, Bapak yakin ini memang benar-benar kesengajaan membuka Instagram yang sudah diblokir dengan teknologi aplikasi Business Suite? Absolutely yes. Ya, karena apalagi kalau secara otomatis dia bilang itu linkage ya. Apa yang ada di IG itu harus bisa sama persis dengan apa yang ada di Facebook sebelumnya. Lucunya yang di IG kadang-kadang lebih duluan daripada yang di Facebook. Ya, dan yang di IG itu ada fasilitas namanya komen. Ya. Kalau kita jawab komen di berarti dia aktif. Nggak mungkin komen itu ada di Facebook. Dari Facebook. Ya. Terus ada Instastory, ini yang paling siap. Tahu alasan Dr. Richard Lee karena dari Facebooknya secara tidak sengaja ngelink ke Instagram, sehingga Instagramnya hidup sendiri, begitu kan? Ya, abang kan pakar hukum ya. Meskipun itu tidak sengaja sekalipun, orang pakai kendaraan kemudian nggak sengaja menabrak orang lain, salah nggak secara hukum? Tetap salah. Nah, salah ya. Udah, apalagi ini ada kesengajaan yang bisa dibuktikan dengan nanti time framingnya. Yang di IG munculnya kapan, yang di dirunut nanti gitu ya. Dan di Facebook munculnya kapan, benar Mbak Amel. Kemudian ada Instastory, itu yang orang harus masuk IG. Nggak mungkin orang masuk Instastory itu kalau nggak di IG, dia masuknya di Facebook nggak ada. Nggak bisa, iya. Jadi kalau menurut Mas Roy nih, penetapan kemarin tersangka dari dokter ini di kasus akses ilegal ini, menurut kacamata Mas Roy sudah tepat? Sah, dari kepolisian itu sah. Ya, karena apa? Karena penetapan pengadilannya sudah ada. Kecuali penetapan pengadilan belum ada. Ya. Kemudian alat bukti itu sudah disita. Kemudian kalau ada pendapat, nih mohon maaf, kalau ada pendapat yang mengatakan, oh bukti elektronik itu nggak bisa jadikan alat bukti hukum. Clear sekali Bang. Saya kebetulan dulu ikut membidani lahirnya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang sekarang sudah direvisi jadi nomor 19 tahun 2016. Pasal 5 ayat 1 mengatakan bukti elektronik itu adalah sekarang sudah menjadi alat bukti hukum yang sah. Jadi ini ibaratnya begini. Ini ibaratnya ada pembunuhan di satu rumah. Ya. Pembunuhnya belum tahu siapa. Di sini kan dalam kasus ini udah tersangka kan dia di soal pencemaran nama baik? Belum tersangka kan? Ya sama seperti tadi. Ada pembunuhan di satu rumah, tersangkanya belum ada. Pembunuhnya belum tahu siapa, belum ada tersangka. Tapi rumahnya berikut isinya sudah disita oleh penyidik. Ya kan? Disita oleh penyidik dengan izin pengadilan. Tiba-tiba ada orang masuk. Isinya dirubah atau diambil. Itulah namanya, itulah kaitannya ke pasal 221 KUH pidana, kaitannya dengan barang bukti. Kalau itu elektronik, legal access. Gitu. Jadi ada dua laporan polisi yang berbeda. Totally different berarti ya Mas, Bang ya. Artinya persoalan ini, saya membenarkan apa? Kenapa saya statement saya mendukung kerja dari kepolisian? Karena ini memang bukan atas langsung laporannya dari Mbak Kartika justru. Tetapi memang ini yang dilawan adalah keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan dan itu kerja dari kepolisian. Ada pertanyaan nih dari wanita, mewakili wanita. Boleh dong. Ya, aku nih lihat di sosmed kan, banyak banget para cewek-cewek wanita gitu yang mengatakan bahwa Dr. Richard itu adalah penyelamat kaum wanita dari skincare abal-abal. Nah itu gimana? Nah gimana? Jadi gini, kalau itu statement apapun aku terserah ya, penyelamat atau lain sebagainya. Tadi juga aku banyak bertanya juga sama pakar-pakar gitu ya tentang apa yang beliau lakukan mungkin sangat baik gitu. Itu bukan aku tidak sama sekali mengganggu dengan niat baiknya dia untuk membuat suatu terobosan baru, mau review produk dan sebagainya. Karena aku tidak pernah kepentingan itu. Monggo silakan dilanjutkan. Kalau memang itu baik, itu jujur ya, Masya Allah dan aku pasti mensupport. Tapi di sini yang aku bahas adalah bukan aku ingin menghentikan beliau, tetapi aku cuma minta justru beliau hentikan penggiringan opini dan juga memfitnah nama baik aku. Itu aja.
Kalau tiba-tiba dia katakan, Iya. oke, Kartika Putri, Iya. kita berdamai lah. Kamu Iya. kan juga adalah membawa misi keagamaan yang sangat Iya. sangat taat. Oke. Mau nggak, Bagaimana Tika? sikapmu? Oke, itu yang sekarang memang menjadi gembar-gembor ya Bang. Tapi Ya. izin sebelumnya. Jadi Kebetulan Rasman pengacaranya sobat gua juga. Ya. Gimana kalau saya mewakili, mau nggak berdamai? Jadi gini, kalau aku pribadi adalah dari awal Bang Rasman juga harus mengikuti proses-proses yang sudah jalan. Karena Bang Rasman kan ada pengacara baru ya. Gitu. Jadi dari awal dari aku memberikan nomor telepon aku, lalu aku juga melakukan somasi pertama, somasi kedua, itu pasti tujuannya baik. Ya. Karena tidak ada adanya pelaporan. Pada saat pelaporan juga dibikin konten lagi. Lalu statement yang dikeluarkan oleh Richard Lee seperti ini. Itu siapa sih dia? Artis juga nggak terkenal, nggak pernah masuk TV lagi kan, nggak pernah muncul-muncul lagi. Mungkin kayak gini ya cara dia duit ya, mungkin ya katanya kan. Soalnya kan nggak dibayar TV lagi. Mungkin dia cari duitnya itu dari duit damai. Saya dengernya yang kayak gitu aja malu loh, sumpah. Dari kuasa hukum saya ngomong kayak gitu aja saya malu loh dengannya. Ini orang benar-benar putus urat ya. Sudah dihujat orang satu Indonesia, masih nggak sadar diri salah. Dihujat orang satu Indonesia, saya yang minta maaf pun masih nggak tahu diri, nggak tahu lagi saya ngomong apa. Ya. Oke, jadi itu tadi adalah video yang tersebar juga yang mungkin sempat teman-teman atau tim dari Kartika Putri mengcapture gitu ya apa yang sudah ditayang di Insta Story kalau nggak salah ya Tik, Insta Story dari yang bersangkutan. Oke. Gini Bang Hotman, saya kebetulan orang public health juga, MKes ya. Gitu. Wow. Jadi artinya untuk meneliti itu kita pasti ada metodologi yang dipakai. Kita harus menguji tidak boleh hanya satu sampel, tapi juga dari beberapa sampel. Dan yang kita uji itu harus spesifik. Harus spesifik dalam satu periode tertentu, ya. Tidak boleh kita mengatakan secara generik. Iya. Produk ini misalnya ada obat dari farmasi A, ya. Kita katakan semua dari farmasi A itu jelek. Enggak, kan pasti ada spesifikasinya. Ya, harus berhati-hati juga kali ya Mas, mungkin bukan hanya untuk pihak yang bersangkutan yang sedang kita bicarakan, tapi siapapun yang mereview, berhati-hati kan Bang Hotman pernah bilang, pada saat kita menyebutkan nama orang. Review itu Ya. hak kita. Iya. Ya, kayak kita beli makanan, kemudian makanan itu kita review. Iya, Atau iya. misalnya kita naik satu transportasi kita review. Iya. Tapi kan kita harus spesifik juga. Harus ngerti juga metode apa yang kita pakai, kemudian sampelnya yang lain, pembandingnya pun juga harus ada. Dan Tidak kadang-kadang bisa kan ada orang yang misalnya dengan menyebutkan misalnya ini ya, bukan yang ini ya, semua yang orang review kalau menyebutkan nama artis atau siapa, kadang-kadang kan menaikkan viewers gitu kan. Itu juga Itulah mungkin yang harus dimaksud. berhati-hati juga kali ya, Mas. Ya, kalau misalnya artisnya kemudian keberatan, itu Iya, hak dari jadi artisnya masalah. keberatan, gitu loh. Dan juga pastinya yang perlu digarisbawahi pada saat beliau mereview produk itu dan menyatakan produk itu abal-abal, kalau saya tidak salah itu tahun 2018. Sedangkan saya menerima kontrak itu pas 2020. Which is saya tidak tahu mungkin produk sudah melakukan perbaikan atau mungkin sudah BPOM semua. Apakah itu tetap boleh sampai tahun ini dinyatakan bahwa produk itu tetap abal-abal? Ya. Tapi ngomong-ngomong, meskipun begitu misalnya saja bisa aja yang keberatan tuh bukan Mbak Karput ya, tapi Iya. misalnya dari produsennya. Iya. Itu juga mungkin juga lebih sah juga gitu. Kemudian